Air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan tak terkecuali manusia. Akses ke air bersih seharusnya sudah menjadi hak bagi seluruh manusia. Sayangnya, tidak semua manusia bisa menikmati hak yang mendasar ini. Salah satunya adalah penduduk Afrika. Afrika merupakan sebuah benua yang memiliki cukup banyak negara miskin dan berkembang. Kondisi ini diperparah dengan adanya konflik politik dan kerusakan lingkungan. Salah satu kerusakan lingkungan yang terjadi adalah pencemaran air dan sulitnya akses ke air bersih. Saya Jessica Natania, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Diponegoro. Mari kita bersama-sama mengenal lebih lanjut polusi air di Afrika. Lalu, apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Menurut Greenpeace, pencemaran air adalah proses masuknya material asing ke sistem perairan, baik di atas maupun di dalam tanah, yang menyebabkan air tersebut tidak dapat digunakan dan merusak ekosistem sekitarnya. Polusi yang merusak sumber kehidupan manusia ini mengalami kenaikan signifikan yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Air di Danau Victoria dan Danau Nakuru di Kenya tercemar berbagai zat polutan seperti limbah agrikultur, limbah yang tidak diproses, plastik, dan limbah organik atau persistent organic pollutants. Sedangkan di Afrika Selatan, polusi air mengancam kehidupan manusia dan lingkungan di sekitar Sungai Umbilo. Pencemaran air di sungai ini bahkan menyebabkan perubahan warna air sungai dan membunuh tumbuhan serta binatang di sekitar sungai tersebut. Lebih lanjut lagi, di atas 60% negara di Afrika Barat diprediksi akan mengalami kelangkaan air pada tahun 2025. Lalu, apa saja penyebab pencemaran air di Afrika? Penyebab polusi air ini berakar dari isu politik, di mana setiap tahunnya ribuan ton sampah plastik dikirim ke negara-negara Afrika, seperti Afrika Selatan dan Kenya, oleh negara-negara di belahan bumi utara. Sampah plastik ini kemudian berakhir di sistem perairan seperti sungai dan tanggul, yang pada akhirnya turut mencemari cadangan air yang ada. Isu ini merupakan gambaran dari praktik transnational environmental crime dari sisi legal konvensional karena seringkali sampah tersebut dikirim secara ilegal atau illegal transfer of waste dengan metode relabeling waste. Kegiatan pertambangan dan industri bergantung besar pada penggunaan air, di mana air sisa proses pertambangan dan industri akan bercampur dengan polutan kimia, pasir maupun material lainnya yang kemudian dipompa ke dalam sumur bawah tanah. Air-air ini seringkali bocor dan mengkontaminasi air tanah sehingga pada akhirnya tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Industri pertanian di negara berkembang seringkali menggunakan bahan kimia yang pada akhirnya turut berkontribusi pada pencemaran air. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan bahan pangan sehingga petani ditekan untuk menumbuhkan dan menghasilkan bahan pangan lebih cepat. Bahan polutan dari kegiatan ini adalah residu nitrogen dari pupuk dan pestisida. Mari kita lihat dampak polusi air bagi makhluk hidup. Bagi manusia, air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit karena bersifat racun. Bakteri dan parasit yang ada di air ini dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti kolera dan diare. Sedangkan zat kimia berbahaya yang ada di air tercemar dapat menyebabkan keracunan, permasalahan saraf, kanker, bahkan kematian. Penggunaan air ini untuk kebutuhan lain seperti mencuci dapat menyebabkan iritasi dan penyakit kulit. Sulitnya akses ke air bersih turut memperburuk tingkat sanitasi di Afrika, sehingga meningkatkan persebaran tropical diseases seperti tipes dan trakoma. Kelangkaan air bersih juga membuat penduduk Afrika terus terperangkap dalam kemiskinan, karena mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk memperoleh air bersih maupun mengobati penyakit yang muncul akibat tercemarnya air sekitar. Bagi hewan dan tumbuhan, air yang tercemar turut berbahaya apabila dikonsumsi, terutama hewan yang biasanya menjadi sumber pangan manusia. Apabila dikonsumsi manusia, dampaknya juga akan menyebar dan dirasakan oleh manusia atau transfer of harm. Air yang tercemar juga meningkatkan pertumbuhan ganggang yang dapat menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air, mengakibatkan kematian pada ikan. Lebih lanjut lagi, tumbuhan yang disiram dengan air tercemar akan merusak nutrisi dari tumbuhan, terutama yang menjadi bahan pangan manusia. Pencemaran air tentunya akan mengakibatkan biodiversity loss, baik hewan maupun tumbuhan. Bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan ini?
Berdasarkan Systemic Perspectives on Responsibility yang dikemukakan oleh Rob White, ada beberapa solusi yang mendasar pada human responsibility. Di level individu, kita dapat menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran air ketika tidak digunakan. Yang kedua, untuk meningkatkan kebersihan air yang kita konsumsi sehari-hari, kita dapat melakukan purifikasi air dengan cara merebusnya atau melakukan filtrasi. Yang ketiga adalah dengan membuang sampah pada tempatnya agar sampah-sampah tersebut tidak tertumpuk di perairan atau di tempat lainnya yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Di level pemerintah, solusi yang dapat diimplementasikan antara lain memperketat regulasi operasional industri yang berkontribusi negatif pada kebersihan air di Afrika dengan cara membuat kebijakan dan standar operasional prosedur untuk melakukan monitor, evaluasi berkala, serta penjatuhan sanksi bagi perusahaan yang beroperasi di luar standar yang berlaku. Solusi yang kedua adalah mensosialisasikan metode dan membagikan alat-alat yang dapat digunakan untuk mempurifikasi air yang digunakan warga sehari-hari. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan penjernihan air skala nasional maupun regional di sumber-sumber air yang tercemar. Solusi ketiga adalah mengajak perusahaan besar, baik lokal maupun asing, untuk mengimplementasikan Corporate Social Responsibility atau CSR atau Creating Shared Value atau CSV dalam ranah pengurangan dampak pencemaran air agar mereka tidak hanya berfokus pada profit tetapi juga melindungi sumber daya alam guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dan keberlangsungan perusahaan. Di level global, organisasi-organisasi yang berada di bawah naungan PBB dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah Afrika untuk memberikan skema pendanaan dan pelatihan seperti membuat sumber-sumber air di daerah pemukiman terutama di daerah pedalaman. Selain itu, organisasi-organisasi internasional dapat turun langsung untuk membantu petani Afrika menerapkan pertanian berkelanjutan untuk mengurangi polusi air sambil menjamin mata pencaharian warga Afrika. Apa yang Indonesia bisa pelajari dari fenomena polusi air di Afrika? Dengan adanya kasus pencemaran air di Afrika, sudah seharusnya Indonesia merefleksikan diri dan mengambil langkah-langkah preventif maupun kuratif untuk mengatasi permasalahan ini. Mengingat 70% wilayah Indonesia adalah lautan, dan menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 59% sungai di Indonesia masih dalam kondisi tercemar berat. Pencemaran sungai ini juga disebabkan oleh hal-hal yang mencemari air di Afrika, yaitu industri pertambangan, peternakan, dan limbah rumah tangga. Masyarakat juga harus meningkatkan kesadarannya untuk menghemat penggunaan air dan juga melestarikan air di sekitar lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan juga sumber-sumber air lainnya. Perusahaan di Indonesia juga harus memastikan bahwa limbah hasil produksi mereka harus diolah sedemikian rupa agar tidak mencemari lingkungan lebih lanjut lagi. Salah satu bentuk inisiatif global dalam menangani polusi air di Afrika adalah Niger Integrated Water Security Platform Project, yaitu sebuah rencana aksi nasional untuk menciptakan manajemen sumber daya air terpadu. Program ini bertujuan untuk membuat platform terkoordinasi dalam hal perencanaan, pembuatan kebijakan, dan investasi yang berhubungan dengan pemanfaatan air dengan cara menyatukan kementerian, departemen, dan aktor lain yang relevan dalam hal perlindungan, manajemen, dan penggunaan sumber daya air. Pendekatan terintegrasi ini juga akan membantu menghadapi ketimpangan gender di negara Afrika, karena kelangkaan air menuntut wanita untuk menghabiskan setidaknya 13 hari dalam setahun untuk mengumpulkan air kebutuhan keluarga. Hal ini menghambat para perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan di tingkat yang sama dengan laki-laki. Ada baiknya pemerintah Indonesia turut berpartisipasi dalam program seperti ini atau membuat yang serupa untuk mengatasi polusi air di Indonesia. Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat beraksi, bukan hanya janji. Mari kita bahu-membahu menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan, salah satunya polusi air ini. Karena air adalah sumber kehidupan yang paling penting bagi seluruh makhluk hidup. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan dan mulai perubahan sekecil apapun dimulai dari diri sendiri.